Halo guys, selamat datang. Terima kasih sudah berkunjung di channel Markas Kicau Cines S. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya memelihara burung merpati hias ya guys. Karena dalam memelihara merpati hias ini kita hanya membutuhkan modal sekali, sedangkan keuntungannya bisa berkali-kali ya guys. Nah, untuk memelihara merpati ini kalau kita lihat sudah banyak pengusaha yang sukses dari hasil memelihara burung merpati hias. Nah, sebelum kita memelihara atau membuat rencana memelihara merpati hias, sebaiknya kita ketahui dulu jenis-jenis merpati yang cocok buat kita pelihara. Buat teman-teman yang masih pemula atau masih baru pertama kali memelihara merpati, ini adalah jenis-jenis merpati yang cocok dan tidak cocok buat teman-teman pelihara. Karena ada beberapa jenis merpati yang susah dalam perawatan maupun susah dalam produksinya guys. Sehingga kita memerlukan babuan untuk menetaskan telur merpatinya. Nah, ini adalah jenis-jenis yang saya pelihara ya guys. Sebelum kita mulai, mohon dukung channel ini supaya bisa terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya guys. Terima kasih, matur nuhun. Oke guys, ini adalah koleksi merpati hias saya. Ini adalah jenis merpati King Jumbo. Merpati King Jumbo ini berukuran besar, mempunyai berat lebih kurang 1 kilo, ada yang bisa mencapai di atas 1 kilogram. Merpati ini cocok buat teman-teman yang ingin memeliharanya, karena merpati ini sangat cepat dalam berproduksi, pengeraman telur dan meloloin anaknya juga bagus, produksinya cepat, perawatannya juga sangat mudah ya guys. Untuk teman-teman yang baru ingin memelihara merpati King Jumbo ini adalah merpati yang sangat recommended buat dipelihara ya guys. Nah, ini adalah merpati Lever Swing. Merpati Lever Swing ini asalnya dari Jerman dan sekarang sudah banyak dikembangbiakan di Indonesia. Merpati ini adalah jenis merpati yang besar, badannya tinggi dan panjang, mempunyai bulu kaki yang panjang di kakinya atau biasa disebut simbar. Merpati ini mempunyai beberapa jenis warna, yang kebanyakan dipelihara adalah hitam putih dan coklat putih. Tapi merpati di Lever Swing kurang cocok buat dipelihara oleh pemula ya guys. Karena merpati Lever Swing ini bulu-bulu di kaki yang panjang bisa mengganggu proses pengeraman telur, sehingga telur tidak berhasil menetas karena tergeser atau tergoyang oleh bulu-bulu di kaki yang panjang ya guys. Ini adalah merpati jenis Santinet. Merpati Santinet ini asalnya dari Turki, mempunyai warna dan badan yang sangat menawan. Merpati Santinet ini sangat cocok buat dipelihara oleh teman-teman yang masih pemula atau yang masih awam memelihara merpati hias ya guys. Karena merpati Santinet ini sangat mudah perawatannya, dan untuk produksinya juga sangat cepat. Merpati ini terkenal sangat pintar mengeram dan meloloi anaknya. Merpati ini juga sangat jinak dengan manusia guys. Untuk awal sebaiknya merpati ini sangat direkomendasikan buat pemula ya guys. Selain itu, merpati Santinet ini memiliki warna yang sangat bagus ya guys. Dari kepala, leher, dada, hingga ke kaki itu berwarna putih bersih. Sedangkan di bagian sayapnya ada yang berwarna coklat, abu-abu atau hitam, dan bercorak batik yang sangat menawan.
ekor berwarna abu-abu gelap, di ujungnya sedikit putih-putih. Hidungnya tipis, dan ada yang jenis mauve itu berhidung besar dengan paruh yang sangat pendek. Merpati ini sangat cantik dan menawan untuk dipelihara di rumah ya guys. Sangat memanjakan mata untuk dilihat. Nah, ini adalah merpati jenis Chinese Owl. Walaupun namanya Chinese Owl, tapi asalnya bukan dari Cina ya guys. Merpati ini asalnya dari India atau Spanyol. Merpati ini sangat indah karena mempunyai bulu-bulu yang tumbuhnya terbalik. Jadi bulunya dari bawah tumbuh ke atas ya guys. Nah, merpati ini juga cocok buat dipelihara oleh teman-teman yang masih pemula, karena merpati ini sangat mudah perawatannya, dan untuk pengeraman dan meloloin anaknya juga merpati ini sangat bagus ya guys. Jadi buat teman-teman yang baru ingin memelihara, silakan memelihara merpati jenis Chinese Owl ini. Oke, kita lanjutkan guys. Ini adalah merpati jenis Lahore. Merpati Lahore ini asalnya dari Pakistan, mempunyai ukuran badan yang lumayan besar. Yang jenis ini adalah jenis Lahore Silver, mempunyai warna silver di kepala, sayap, dari bagian muka, perut hingga ke ekornya berwarna putih bersih, mempunyai simbol di kaki yang lumayan panjang. Merpati ini ketika sedang bertelur, sebaiknya telurnya diberikan ke merpati babuan, karena seperti merpati jenis bersimbar kaki, merpati ini lumayan agak susah mengerami telurnya guys. Nah, ini adalah merpati jenis Russian Volga. Merpati ini seperti merpati kipas putih yang biasa kita lihat, tetapi mempunyai badan yang lebih kecil. Jadi badannya terlihat mungil. Nah, sesuai namanya, merpati ini asalnya dari Rusia. Merpati ini mempunyai dua jenis warna, yaitu warna merah dan warna hitam. Mempunyai warna gelap di atas kepala, punggung hingga ke ekor. Ujung ekor berwarna putih, sayapnya juga berwarna putih dan sedikit warna gelap di bagian dadanya guys. Nah, ini adalah merpati jenis Lahore warna hitam putih. Seperti yang berwarna silver, merpati ini berukuran cukup besar, dan warna gelapnya itu di atas kepala, sayap, sedangkan di bagian perut, dada hingga ke ekornya itu berwarna putih bersih, mempunyai simbar kaki yang panjang, sehingga buat penetasan pengeraman telurnya sebaiknya diberikan ke babuan. Nah, ini adalah merpati jenis Old Dutch Capuchin, atau biasa disebut juga merpati singa. Merpati ini mempunyai bulu-bulu di bagian leher dan kepala yang mengembang dan tumbuh ke atas ya guys. Merpati ini asalnya dari Holland, Belanda, dan sekarang sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Merpati ini sangat indah ya guys, dan mudah dalam perawatannya. Produksi, penetasan telur, dan melolo anaknya juga bagus. Buat teman-teman pemula yang ingin memelihara merpati, merpati ini sangat rekomendasi buat dipelihara. Selain warna putih, merpati ini juga mempunyai warna coklat, warna hitam maupun campuran warna hitam putih maupun coklat putih. Tapi saya lebih suka yang berwarna putih bersih ya guys. Nah, ini adalah anakan merpati Santinet dan merpati English Carrier atau Post English dari hasil indukan merpati saya guys.
Ini udah termasuk remaja, sudah bisa makan sendiri. Ini udah laku juga, cuma menunggu pembelinya karena belum dijemput. Nah, ini adalah indukan merpati Rusian Volga saya juga. Jadi saya punya 2 pasang Rusian Volga. Yang ini kemarin waktu saya beli masih remaja, dan sekarang sudah mulai berpasangan dan siap dijadikan indukan. Nah, merpati ini sangat enak atau sangat indah dipandang ya guys. Nah, ini selanjutnya ini adalah merpati liver swing. Ini adalah indukan saya warna coklat putih. Nah, merpati liver swing saya ini sudah berumur hampir 2 tahun. Jadi merpati liver swing ini makin tua gondoknya itu makin besar. Ini menjadi daya tarik bagi orang yang melihatnya guys. Merpati ini sangat cocok dipelihara untuk sebagai hiasan di rumah ataupun untuk diproduksi, dan anaknya nanti bisa dijual. Karena merpati jenis liver swing ini banyak peminatnya, tetapi untuk pengeraman sebaiknya diberikan kepada babuan merpati lain. Nah, ini adalah merpati jenis English Keller atau sering disebut dengan Post Inggris. Saya mempunyai warna hitam, tetapi dari pasangan warna hitam ini saya sudah mendapat anakan yang warnanya berbeda, yaitu warna hitam, warna putih, dan warna megan atau abu-abu. Sesuai dengan namanya, merpati Post Inggris ini asalnya dari Inggris, mempunyai badan yang langsing, panjang, lehernya juga panjang. Dulunya merpati ini dijadikan sebagai merpati pengantar surat. Nah, ini adalah anaknya yang umurnya baru 1 bulan. Warnanya seperti induknya, berwarna hitam. Nah, kemudian ini adalah merpati jenis Modena, asalnya dari Italia. Merpati ini mempunyai badan yang pendek, lumayan mungil. Ada beberapa jenis warna. Yang saya punya ini adalah warna coklat putih, dan ada juga yang berwarna abu-abu putih. Merpati ini cocok buat dipelihara oleh pemula, karena merpati ini perawatannya mudah. Untuk pengeraman dan meloloin anaknya juga bagus ya guys. Ini adalah anaknya yang ketika umur 2 minggu saya sudah ambil dari indukannya, dan indukannya seminggu kemudian sudah bertelur lagi. Jadi ketika kita memelihara merpati, kalau kita ingin produksinya cepat, maka ketika anakannya umur 2 minggu bisa kita ambil dari indukannya untuk diloloin oleh kita sendiri. Untuk video cara melolo bisa dilihat di video saya sebelumnya. Dan sekarang saya mulai membuat mesin penetas untuk telur merpati saya, karena ketika cuaca yang tidak menentu, banyak merpati yang ketika mengerami telurnya itu fertil tapi tidak menetas ya guys. Jadi sekarang saya tetaskan telur merpati saya di mesin penetas yang saya buat ini dari 2 buah glodok lempet ya guys. Jadi kalau penetasannya di mesin penetas, untuk produksinya juga lebih cepat ya guys. Tapi kita juga mesti mempunyai babuan-babuan atau merpati yang kita kasih telur palsu buat dia arami, sehingga ketika merpati yang telurnya menetas di mesin tetas, nah ketika menetas maka anakan atau piikan merpati itu kita pindahin ke
indukan merpati yang sudah mengeram di atas 10 hari, sehingga anakan merpati itu diloloin oleh indukan merpati. Karena ketika menetas di mesin penetas, piikan anakan merpati itu masih kecil. Kalau untuk kita loloin sendiri itu agak repot ya guys. Bukan nggak bisa, tetapi kalau ada indukan yang melolo, sebaiknya dibelikan ke indukan merpati saja. Nah, ini adalah merpati Lahore saya. Ini adalah anakan yang saya masih simpan untuk dijadikan indukan. Nah, ini anak dari Lahore yang warna hitam putih tadi. Nah, ini adalah merpati jenis king. Merpati ini dari kecil juga saya lolohin sehingga jinak. Warnanya putih bersih, dan dulunya masih sempat saya latih untuk dijinakkan, dan rencananya mau dilatih untuk bermain free flight. Tapi karena di tempat saya daerah perkotaan sehingga kurang cocok untuk dimainkan free flight, karena free flight itu sebaiknya dimainkan di daerah persawahan ya guys. Tetapi masih sering saya latih-latih di atas loteng rumah. Merpati ini tidak mau turun ke tanah, ya turunnya selalu cuma di tangan kita saja guys. Umurnya lebih kurang sudah 5 bulanan. Merpati king yang putih ini masih belum saya jual, walaupun sudah banyak yang mau atau sudah banyak yang mau beli. Tapi karena masih saya sayang, makanya masih saya simpan ya guys. Yang hitam itu adalah anakan merpati pos Inggris. Nah, ini merpati Lahore. Saya lolos sejak anakan dan sekarang jinak. Sekarang umurnya sudah 5 bulanan dan siap dijadikan indukan. Untuk teman-teman, semoga dengan video saya ini teman-teman bisa mempunyai inspirasi buat memulai bisnis ternak merpati hias. Karena untuk waktu sekarang ternak merpati hias bisa menjadi hobi dan bisnis sampingan yang menguntungkan ya guys. Karena merpati hias ini masih banyak penggemarnya. Jadi untuk anak-anaknya itu bisa kita jual. Uangnya bisa kita belikan pakan burung. Nah, sebagian lagi bisa kita tabung juga untuk nantinya dibelikan indukan-indukan lagi. Jadi lama-kelamaan koleksi kita itu bisa banyak dan tentu hasilnya juga banyak ya guys. Yang putih itu adalah anakan merpati pos Inggris. Jadi selain hitam, saya juga dapat anakan berwarna putih, walaupun induknya itu dua-duanya hitam ya guys. Untuk merpati hias ini kalau kita tekuni hasilnya juga lumayan ya guys. Walaupun sekarang saya indukan masih lebih kurang cuma ada 15 pasang dan ada 11 atau 12 pasang yang sudah produksinya lancar. Jadi buat teman-teman yang ingin memelihara merpati hias, jangan ragu-ragu karena merpati ini sangat mudah perawatannya, asalkan kita ketahui dulu jenis-jenis merpati yang cocok buat kita pelihara. Apalagi teman-teman yang masih pemula dan baru ingin memulai memelihara burung merpati. Karena ada beberapa jenis merpati di mana perawatannya agak susah, dan untuk pengeraman telurnya
juga mesti kita berikan ke merpati babuan lain, sehingga jadinya kita mesti memelihara merpati biasa untuk dijadikan babuan untuk mengerami telur merpati hias kita. Nah, intinya dalam memelihara merpati hias, kita harus berikan pakan yang bergizi. Pakan yang bergizi itu bisa kita berikan seperti jagung, kacang hijau, beras merah, dan sesekali diberikan kacang tanah, guys. Nah, untuk vitamin juga perlu. Jadi vitamin yang perlu kita berikan ke merpati hias itu adalah vitamin B kompleks, mempelancar produksi telurnya. Bisa kita berikan vitamin seperti benelur, vitalur, dan asinan ya guys. Asinan bisa kita beli di toko-toko burung, biasanya dijual dalam bentuk bungkusan, atau bisa kita belikan pasir seperti pasir laut atau kulit telur yang sudah dihancurkan atau dihaluskan ya guys. Kulit telur atau asinan itu berguna untuk mempelancar produksi telur dan membuat kulit atau cangkang telur merpati itu menjadi bagus atau tidak lembek ya guys. 3 bulan sekali perlu juga kita berikan obat cacing ya guys. Untuk dosis dan pemberian obat cacing sudah saya berikan linknya di deskripsi, atau bisa lihat di video saya yang sebelumnya guys. Pemberian obat cacing sangat penting karena bisa berguna untuk menghilangkan cacing-cacing yang ada di dalam tubuh merpati kita, sehingga merpati kita bisa tetap gemuk, sehat, dan tidak kurus ya guys. Karena ketika burung merpati kita itu mengidap penyakit cacingan, maka lama-lama kalau cacingnya sudah terlalu banyak, burung merpati kita akan menjadi kurus. Lama-lama bisa mengakibatkan kematian ya guys. Jadi untuk pemberian obat cacing ini sebaiknya rutin diberikan 3 bulan sekali. Apalagi untuk burung merpati kita yang produksinya lancar ya guys. Pemberian obat cacing bisa diberikan waktu merpati sedang mengerami telurnya guys. Jangan ragu untuk memulai bisnis ternak burung merpati, khususnya merpati hias, karena merpati hias ini perawatannya mudah, pakannya juga murah guys. Untuk hasilnya lumayan bagus. Jadi dari indukan kita beli 1 pasang, seterusnya hasilnya itu akan terus ada ya guys, selama perawatan kita bagus dan pemberian vitamin-vitamin dan lain sebagainya untuk mendukung produksinya sehingga produksinya lancar. Dari 1 pasang indukan saja, lama-lama hasilnya bisa kita belikan lagi indukan-indukan yang kemudian akhirnya indukan kita makin lama makin banyak guys. Kalau kita lihat banyak pengusaha yang sukses di ternak merpati ya guys. Jadi semoga video ini bisa berguna dan menjadi inspirasi buat teman-teman dalam memulai usaha atau bisnis yang bisa sebagai bisnis sampingan yang nantinya bisa menjadi bisnis utama yang menguntungkan guys. Nah, ini adalah anakan atau piikan merpati yang saya tetaskan dengan mesin penetas telur yang saya buat dari 2 buah glodok bekas lovebird ya guys. Untuk cara pembuatannya dan alat-alat yang digunakan untuk membuat penetas telur burung merpati ini, linknya akan saya berikan di deskripsi, atau bisa dilihat di video saya dengan judul cara membuat mesin penetas telur khusus burung merpati. Ini anakan sudah 2 ekor yang menetas di mesin penetas yang saya buat ya guys. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel Markas Kicau Chin SS dan tekan loncengnya guys,
supaya bisa pertama melihat video-video yang saya upload di YouTube. Terima kasih. Sekian video saya guys kali ini. Matur nuhun.